Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di pembahasan soal tryout reguler 2, mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11 IPS. Kemarin teman-teman udah ngerjain soal tryoutnya kan? Nah, hari ini yuk kita bahas bareng-bareng. Kira-kira jawaban teman-teman kemarin bener atau enggak ya? Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari membawa kebaikan dan kebermanfaatan. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kemarin soal sosiologi ini ada 20 soal. Sekarang yuk kita bahas semuanya. Kayak berangkat dari soal nomor 1 ya. Nah ini bentuk soalnya itu ada beberapa pilihan pernyataan teman-teman. Ketika teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, maka teman-teman bisa dimulai dari membaca kalimat yang paling akhir atau kalimat pertanyaannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peristiwa yang menunjukkan kerumunan terdapat pada angka. Nah, baru nih teman-teman nanti lihat pernyataan-pernyataan dari 1 sampai 5, mana sih yang menunjukkan kerumunan. Nah, tapi teman-teman juga sebelumnya harus udah tahu dulu ya, kerumunan itu apa sih? Oke, ini ya teman-teman juga pasti udah belajar, jadi kita review ulang aja. Kerumunan itu adalah kumpulan orang-orang yang nggak terorganisir ya, yang mereka ada dalam satu tempat yang sama. Lalu juga nggak ada interaksi ataupun komunikasi yang intensif, jadi komunikasinya seadanya aja. Nggak ada juga kesadaran berkelompok dan kehadirannya nggak tetap. Jadi dalam kerumunan ini kita nggak tahu gitu ya, seseorang itu punya kesadaran berkelompok atau enggak gitu. Biasanya dalam kerumunan itu mereka cuma kumpul aja nih dalam suatu keadaan yang sama, dalam suatu tempat yang sama dan mereka tidak merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu dan juga kehadirannya tidak tetap. Jadi habis kumpul tuh kerumunan orang-orang habis itu bubar. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan kerumunan. Nah, sekarang kita lihat nih dari pernyataan 1 sampai 5, yang mana sih yang menunjukkan kerumunan? Oke, nomor 1, masyarakat berkumpul di lapangan mendengarkan tablik akbar. Kira-kira cocok nggak nih teman-teman sama ciri kerumunan? Oke, cocok ya teman-teman karena di sini masyarakatnya berkerumun dalam satu tempat tertentu, nggak ada interaksi yang intens atau secara terus-menerus, juga mereka nggak punya kesadaran secara tetap sebagai bagian dari anggota kelompok. Maka nomor 1 bisa termasuk ke dalam kerumunan. Terus yang kedua, karyawan berlarian keluar kantor saat terjadi gempa. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam kerumunan ya, teman-teman. Kerumunan karena apa? Kerumunan karena panik ya, atau panic crowd. Ini masuk kerumunan. Nomor 3, kemacetan yang terjadi saat warga menyaksikan korban kecelakaan. Ini juga masuk kerumunan ya, teman-teman. Lebih tepatnya spectator crowd ya. Jadi, kerumunan yang muncul atau yang terjadi karena ada satu pusat perhatian tertentu ya, dan masyarakat tuh kepo gitu ya, pengen lihat ada apa sih gitu. Nah, habis itu bubar aja. Nah, itu juga masuk ke dalam kerumunan atau jenis kerumunan spectator crowd. Jadi, nomor 1, 2, dan 3 dia termasuk ke dalam bentuk kerumunan. Sedangkan yang kelompok kasta sudra memiliki tempat tinggal, nah ini udah jelas ya teman-teman. Dari kata pertama aja kelompok ya, berarti mereka ini sudah membentuk sebuah kelompok sosial. Maka dia bukan termasuk ke dalam sebuah kerumunan karena ada ini ya, ada kesadaran sebagai anggota kelompok, sedangkan tadi kan di kerumunan itu mereka tidak punya kesadaran sebagai anggota kelompok tertentu. Terus yang kelima, warga RT 8 melakukan musyawarah pemilihan ketua RT baru. Nah, ini juga masuk ke dalam kelompok sosial ya, karena mereka punya kesadaran sebagai anggota kelompok. Maka nomor 4 dan nomor 5 jelas tidak menunjukkan adanya kerumunan. Sehingga jawaban yang tepat dari nomor 1 adalah yang A ya teman-teman, nomor 1, 2, dan 3. Oke, ini masih gampang ya teman-teman, ini materi tentang kelompok sosial, yaitu kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur itu ada 3 ya, kalau teman-teman masih ingat. Ada kerumunan, ada publik, dan juga ada massa. Nah, ini kita lagi bahas terkait kerumunan sosial. Oke, lanjut nih, nomor 2 terkait globalisasi nih teman-teman. Kemiskinan akibat globalisasi terjadi disebabkan oleh meningkatnya volume ekspor, kalahnya negara berkembang dalam persaingan bebas dengan negara maju, jalinan hubungan dengan negara-negara yang tergolong miskin, adanya faktor yang menghambat peningkatan daya saing SDM, atau tidak terpenuhinya kebutuhan dalam hubungan antar negara. Nah, kita di sini lihat keywordnya adalah kemiskinan karena globalisasi. Maka yang cocok dengan kemiskinan karena globalisasi adalah kalahnya negara berkembang dalam persaingan bebas dengan negara maju.
Soalnya nih kita saingan sama mana ya, sama Singapura nih. Nah kita kalah dong gitu, karena apa? Karena kita masih terbatas ya dalam hal sumber daya manusianya misalnya, terus juga dari segi teknologinya gitu. Sehingga ketika ada persaingan bebas ya, misalnya persaingan bebas bebas ASEAN. Nah, Indonesia masih kalah nih sama negara-negara maju yang lainnya karena banyaknya keterbatasan yang kita miliki sebagai negara berkembang. Sehingga nomor 2, jawaban yang tepat itu yang B ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3 terkait partikularisme kelompok. Partikularisme kelompok dapat terjadi karena adanya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan lain. Dampak negatif partikularisme kelompok bagi masyarakat adalah apa nih teman-teman? Dampak negatif dari partikularisme sendiri. Oke, ini langsung kelihatan ya jawabannya A. Nah, kita lihat dulu nih partikularisme sendiri itu adalah kecenderungan ya untuk mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan umum gitu. Ini menunjukkan adanya sebuah bentuk keegoisan ya, dan tertutup terhadap kebudayaan lain. Kebayang nggak sih teman-teman gitu, teman-teman misalnya ada nih, lagi di Indonesia nih, terus misalnya, ada nih beberapa partai yang cenderung mereka mengutamakan sikap untuk mementingkan kelompoknya sendiri gitu, tidak mementingkan kepentingan masyarakat umum. Misalnya itu, partai yang A seperti itu, terus partai yang B juga sama nih, partikularisme juga, partai yang C juga nih. Nah, maka dampak negatifnya apa ya? Dampak negatifnya akan ada konflik horizontal di dalam masyarakat gitu, karena masing-masing kelompok, misalnya masing-masing partai, mereka ingin mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri gitu ya. Jadi tidak mau berkorban untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, yang jadi ada konflik deh, konflik antara A, kelompok B, kelompok C, partai A, partai B, partai C. Nah, ini adalah dampak negatif dari adanya partikularisme kelompok. 3, jawaban yang tepat dari nomor 3 itu adalah yang A ya, teman-teman. Oke, lanjut yang nomor 4. Keluarga berfungsi sebagai sosialisasi primer dalam pembentukan watak individu. Dapat juga sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan sosialisasi individu. Harapan tersebut dapat digunakan sebagai media belajar tentang, oke, di sini kita bahas keluarga sebagai ini ya, lembaga sosialisasi primer ya, teman-teman. Nah, dalam sosialisasi itu ada sosialisasi primer, sama ada juga satu lagi sosialisasi sekunder ya, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau yang primer ini dia sifatnya lebih lebih lekat ya, teman-teman, lebih intimate. Terus juga biasanya terjadi hubungan yang face to face setiap hari, sehingga sosialisasi primer atau lembaga primer itu biasanya identik dengan keluarga, sedangkan yang sekunder itu identik dengan lembaga setelah keluarga atau sosialisasi setelah keluarga. Misalnya apa? Misalnya sekolah, terus teman, tetangga dan sebagainya itu masuknya ke sekunder. Tapi kalau keluarga yang face to face, yang intimate itu masuknya ke sosialisasi primer. Nah, di sini lembaga lembaga keluarga sebagai sosialisasi primer itu membentuk watak individu sebagai juga sarana pemenuhan kebutuhan pendidikan, teman-teman. Pendidikan nih, keyword-nya ada pendidikan. Nah, maka di sini ya lembaga keluarga berfungsi juga ya atau sebagai media belajar tentang yang A ya, teman-teman, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena di sini keyword-nya ada kata pendidikan, maka di sini keluarga juga bisa berfungsi sebagai media belajar terkait ilmu pengetahuan. Kayak kita nih, misalnya di keluarga diajarin alfabet, diajarin tentang hewan, tumbuhan, nah itu menunjukkan kalau keluarga sebagai sosialisasi primer atau lembaga yang mengutamakan sosialisasi primer itu juga mengajarkan terkait ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita next ke nomor 5. Oke, sekarang terkait asumsi teori psikologi kriminal ditunjukkan oleh nomor. Jadi apa nih teman-teman? Yang berkaitan sama psikologi ya, psikologi atau kejiwaan manusia, dan juga berkaitan sama kriminalitas nih, kira-kira yang mana? Apakah bakat jahat diperoleh karena kelahiran? Penjahat sering mengalami kekacauan mental? Penjahat ialah orang yang mempunyai bakat jahat? Atau kejahatan merupakan bagian dari perilaku menyimpang? Kita lihat jawabannya ternyata adalah yang 2 dan 4. Oke, kenapa yang satu bukan gitu ya, karena, kejahatan itu biasanya bukan karena kelahiran ya, tapi karena faktor-faktor sosial atau faktor kejiwaan atau faktor individu ya, individual atau secara psikologis itu dibahas ya.
kenapa seseorang bisa menjadi jahat gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua, penjahat sering mengalami kekacauan mental. Nah, ini berkaitan nih sama kejiwaan ya, atau teori-teori yang ada di psikologi ya. Maka nomor 2 juga benar. Terus penjahat ialah orang yang mempunyai bakat jahat. Enggak juga ya teman-teman, nomor 3 ini bukan. Nomor 4 nih, kejahatan merupakan bagian dari perilaku menyimpang. Nah, ini benar nih teman-teman, nomor 4. Di sosiologi juga kita belajar ya terkait kejahatan-kejahatan dan perilaku menyimpang. Maka, asumsi teori psikologi kriminal yang benar itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Hingga jawaban yang tepat itu yang E ya teman-teman. Oke, next kita lihat yang nomor 6. Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan oleh sebagian warga masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma, sehingga mereka menyepakati dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh, oke, terkait masalah sosial nih, terkait definisi. Teman-teman ada yang masih ingat ini definisinya siapa? Oke, kita langsung lihat aja jawabannya. Nomor 6 adalah Martin S. Weinberg ya teman-teman. Jadi Bapak Martin ini menjelaskan terkait masalah sosial itu sebenarnya ada situasi yang dinyatakan sebagian besar warga masyarakat itu sebagai hal yang bertentangan dengan norma ya. Itu yang dikatakan sebagai masalah sosial. Contohnya apa nih? Contohnya norma di masyarakat, masyarakat desa A harus pulang gitu ya maksimal paling malam jam 9. Kalau enggak nanti portal desanya ditutup. Nah, tiba-tiba ada nih orang yang pulangnya jam 12 malam, jam 1 malam, dan itu kemudian dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Karena apa? Karena bertentangan nih dengan norma-norma di masyarakat tersebut. Normanya pulangnya maksimal jam 9, tapi ada orang yang pulang lebih dari jam 12 malam. Maka itu bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Nah, ini adalah pengertian yang dijelaskan oleh Bapak Martin S. Weinberg ya, teman-teman. Jadi untuk definisi-definisi teman-teman memang perlu ini ya, mengamati ya dan mengingat-ingat kira-kira teori ini siapa yang mengemukakan, teori itu siapa yang mengemukakan, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang nomor 7. PT KAI menyediakan gerbong khusus wanita untuk mencegah pelecehan seksual terhadap wanita. Hanya penumpang wanita yang boleh masuk gerbong tersebut. Bahkan, PT KAI juga menugaskan seorang petugas wanita dalam gerbong ini. Upaya tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, khususnya kaum wanita. Upaya PT KAI dianggap tepat dalam mengatasi tindak pelecehan seksual karena mampu apa nih teman-teman? Jadi di sini karena PT KAI menyediakan gerbong khusus wanita, akhirnya apa? Akhirnya para penumpang wanita yang mau naik KAI menjadi nyaman, menjadi tentram. Jadi para penumpang perempuan nggak takut lagi nih untuk naik kereta karena takut nih, takut dilakukan pelecehan nih, takut ada cowok yang melakukan pelecehan. Nggak lagi ya ketika sudah ada gerbong khusus wanita. Maka upaya PT KAI ini dianggap tepat karena apa? Karena bisa mengembalikan kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Khususnya masyarakat di sini adalah kaum wanita ya, penumpang wanita yang setiap harinya naik KAI. Jadi nomor 7 jawaban yang tepat itu yang E ya teman-teman. Oke, kita lihat yang nomor 8. Konflik merupakan konsekuensi dari dinamika masyarakat majemuk. Meskipun demikian, konflik merupakan permasalahan sosial yang perlu diatasi agar tidak menyebabkan disintegrasi sosial. Upaya tepat untuk meminimalkan konflik melalui pendidikan adalah apa nih teman-teman? Biar konflik itu nggak banyak terjadi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan lewat aspek pendidikan? Mencegah masuknya pengaruh enggak ya? Mencegah itu tidak, mengakomodasi sistem pertahanan keamanan juga bukan. Lakukan komunikasi lintas agama, ini kurang tepat. Terus yang E, meninjau hubungan antar masyarakat berdasarkan perbedaan horizontal juga belum tepat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kita bisa meminimalkan konflik dengan apa? Menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ya teman-teman, apalagi kita nih misalnya sebagai warga negara Indonesia punya yang namanya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Terus ada juga nilai-nilai Pancasila ya, Kesatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adanya penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ya, untuk menyadari bahwa kita ini adalah masyarakat majemuk gitu ya, kita hidup berdampingan dengan
kelompok suku budaya yang berbeda gitu ya dengan cara penanaman nilai-nilai tersebut, maka itu bisa menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sehingga nomor 8 jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, nomor 9 terkait kelompok sosial nih teman-teman. Teman-teman ini harus udah ada di luar otak ya. Karena apa? Karena terkait Gemensaft dan Keselsoft ini sering banget muncul di soal-soal UTBK. Jadi teman-teman harus sudah menguasai. Tokoh yang membagi kelompok sosial menjadi Gemensaft dan Geselsoft adalah siapa teman-teman? Ya, tiada lain tiada bukan ialah Bapak Ferdinand Tonis ya teman-teman. Jadi Ferdinand Tonis ini membagi kelompok sosial jadi Gemensaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Nah, teman-teman harus hafal nih ya, harus paham apa aja sih bedanya antara Gemensaft dan Gesellschaft yang dijelaskan sama Bapak Ferdinand Tonis. Oke, di sini kakak ada sebuah tabel yang menunjukkan adanya perbedaan antara paguyuban dengan patembayan atau antara Gemeinschaft dengan Gesellschaft. Yang pertama, di paguyuban itu biasanya masyarakatnya cenderung bersifat intimate ya, dekat, private, dan eksklusif. Kalau patembayan biasanya hubungannya sifatnya sementara dan biasanya bersifat transaksional. Kalau di paguyuban itu dia lebih langgeng ya teman-teman sifatnya. Contohnya gimana sih? Contohnya kita ambil nih di masyarakat pedesaan gitu ya, di mana di masyarakat pedesaan hubungannya itu lebih dekat teman-teman gitu. Apalagi yang misalnya sedesa itu ada hubungan kekerabatan keluarga gitu ya, pasti hubungannya langgeng gitu ya, dari kecil sampai tua gitu ya, masih ada di paguyuban tersebut. Beda nih sama patembayan. Patembayan biasanya identik dengan masyarakat industri modern perkotaan. Nah, biasanya hubungan itu sementara dan biasanya bersifatnya transaksional. Contoh teman-teman nanti ada yang kerja nih, misalnya kerja di BUMN. Terus pindah lagi nih kerjanya setiap 5 tahun teman-teman pindah kerja. Nah, ini menunjukkan ya kalau masyarakat di modern perkotaan industri itu biasanya sifat patembayan atau kelompoknya itu sementara doang teman-teman. Jadi teman-teman bisa pindah-pindah kelompok nih di masyarakat patembayan. Terus masyarakat paguyuban, masyarakatnya itu biasanya homogen. Homogen ini biasanya, mata pencaharian itu sama ya teman-teman, seragam. Misalnya di desa yang jadi nelayan, ya jadi nelayan gitu ya, desa nelayan. Terus juga ada yang bertani, rata-rata bertani gitu ya. Beda nih sama yang di masyarakat perkotaan modern, patembayan. Mereka biasanya cenderung lebih heterogen. Misalnya di sebuah perusahaan, ada yang jadi bos, ada yang jadi manajer, ada yang jadi OB nih misalnya. Semuanya itu beda-beda kan, ini menunjukkan kalau masyarakatnya itu lebih heterogen di perkotaan. Kayak terus juga biasanya kalau di paguyuban atau di desa itu sifatnya lebih emosional. Misalnya gimana? Misalnya kalau ada yang kesusahan, terus kita bisa menolong karena kita merasa kasihan, karena kita ngerasa, "Oh dia saudara saya," gitu ya, sehingga ada ikatan emosional, kasih sayang yang muncul. Beda nih kalau di masyarakat masyarakat patembayan atau perkotaan biasanya lebih bersifat rasional atau transaksional. Misalnya teman-teman mau menolong teman yang lain nih yang lagi kesusahan, nah teman-teman akan mikir, "Oke kalau aku nolongin dia, aku apakah akan diuntungkan atau aku akan justru dirugikan?" Ya, itu yang dikatakan dengan transaksional rasasional. Terus paguyuban biasanya ada di masyarakat tradisional pedesaan, kalau yang patembayan biasanya ada di masyarakat modern perkotaan. Terus di paguyuban ikatan keluarganya itu masih kuat ya, keluarga, tradisi, agama itu masih sangat dijunjung. Beda nih di patembayan, ikatan kekeluargaan, kerabatan itu sudah melemah ya. Terus tindakan sosial itu berdasarkan komando dan mengedepankan prinsip efisiensi. Bayangkan teman-teman kalau teman-teman berada di masyarakat perkotaan, kemudian teman-teman bekerja, ketika teman-teman mau melakukan sebuah tindakan sosial, itu misalnya berdasarkan kontrak, berdasarkan perintah bos. Beda nih sama yang di masyarakat pedesaan, karena mereka punya hubungan emosional, kekerabatan, sehingga tindakan sosial ya udah bisa ngalir gitu aja tanpa perlu ada komando atau prinsip-prinsip rasional tertentu. Nah, yang paguyuban atau Gemeinschaft ini dia bisa terbentuk karena 3 hal, teman-teman. Ada karena ikatan darah, misalnya ada hubungan kekerabatan atau keturunan, terus ada ikatan tempat, yaitu karena berdasarkan kesamaan tempat tinggal, kesamaan daerah asal, kesamaan lokasi, sama ada Gemeinschaft atau karena adanya ikatan ideologi atau pemikiran yang sama, walaupun apa, walaupun mereka nggak ada hubungan keluarga, walaupun tempat tinggalnya jauh, tapi ketika mereka punya ikatan ideologi, pemikiran, visi misi yang sama, maka itu akan terbentuk Gemeinschaft. Contohnya apa? Contohnya kelompok separatis atau kemarin kita beberapa tahun yang lalu pernah booming ISIS ya. Nah, ISIS itu juga bisa termasuk ke dalam Gemeinschaft ya. Jadi adanya ya, paguyuban karena ikatan apa? Ikatan ideologi atau pemikiran. Itu ya teman-teman. Nah, Kakak bikin jembatan keledai nih. Jembatan keledai ini adalah cara ya teman-teman untuk mudah ingat terhadap suatu konsep tertentu.
Nah ini nih, untuk membedakan antara paguyuban dengan patembayan. Kakak bikin guyu gemes homo emosi di desa. Ini ada singkatan teman-teman. Guyu itu adalah paguyuban ya. Terus paguyuban itu tadi bahasa lainnya Gemenchef ya teman-teman. Soalnya teman-teman suka banyak yang ketukar nih antara yang Gemenchef sama yang Gesolsap. Terus paguyuban itu homogen masyarakatnya juga berdasarkan emosional ya tindakan sosialnya. Biasanya mereka juga masih itu ya masih erat tradisi-tradisinya dan juga biasanya ada di pedesaan. Ini yang paguyuban. Jadi ada guyu gemes homo emosi di desa. Kalau yang patembayan gimana, Kak? Ya, patembayan tinggal sebaliknya aja. Patembayan berarti di sini harus ada patembayan. Terus ada berarti jodohnya patembayan itu gesolsaf. Kalau gesolsaf itu berarti masyarakat heterogen. Terus berdasarkan ikatan emosional dan rasional. Terus biasanya masyarakatnya itu bersifat modern industri dan biasanya ada di perkotaan. Gitu teman-teman. Jadi harapannya dengan adanya jembatan keledai ini, teman-teman nggak mudah lupa ya terkait perbedaan Gemeinschaft sama Gesellschaft yang dikemukakan oleh Ferdinand Toni. Oke, sekarang kita lihat nomor 10. Komunitas pencinta alam dan lingkungan yang ada di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan, diharapkan menjadi garda terdepan untuk bisa mensukseskan program Go Green atau penghijauan yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena cuaca ekstrim dan pemanasan global saat ini memang sangat terasa sedang melanda beberapa wilayah di negeri ini, termasuk di Sumatera Utara. Komunitas pencinta alam siap mensukseskan program Go Green yang berguna untuk menangkal pemanasan global yang terjadi. Dengan menggiatkan penanaman pohon, bukan saja di lahan-lahan tertentu, tetapi juga di sekitar lahan ataupun perumahan yang kita diami. Marilah kita bertekad menanam pohon penghijauan agar lingkungan menjadi nyaman dan asri. Berdasarkan fenomena di atas, jenis kelompok sosial tersebut adalah apa nih teman-teman? Komunitas pecinta alam. Gemeinschaft by Blood? Enggak ya teman-teman, karena ini tidak berdasarkan ikatan darah. Ya, juga bukan berdasarkan ikatan tempat ya. Nah, di sini maka jawaban yang benar adalah yang Gesellschaft gitu. Jadi mereka ini adalah sebuah komunitas yang memang sifatnya ini lebih sementara karena mereka punya tujuan ya. Tujuan itu misalnya melakukan go green. Kalau misalnya go green udah selesai, ya udah mereka bubar nih. Nah, maka itu masuk ke dalam Gesellschaft. Terus ini ada juga reference group sama membership group ya, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan reference dan membership group? Kalau membership group itu atau reference dulu deh, kalau reference group atau kelompok acuan adalah sebuah kelompok di mana kita menjadikan kelompok tersebut sebagai acuan dan kita belum termasuk ke dalam anggota kelompok tersebut. Kalau membership group itu ialah di mana kita menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Misal nih, kakak dulu waktu kelas 10 pengen banget nih jadi anggota OSIS nih. Biar jadi anggota OSIS, kakak menjadikan OSIS sebagai reference group atau kelompok acuan. Jadi kakak harus jadi anak teladan nih, harus rajin nih biar bisa dipilih jadi pengurus OSIS. Maka OSIS itu menjadi reference group buat kakak. Terus ada membership group. Membership group itu ketika kita sudah masuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, misalnya nih kakak udah masuk ke dalam OSIS nih kelas 2 dan kelas 3, maka OSIS menjadi membership group buat kakak. Oke, jadi nomor 10 jawaban yang tepat terkait komunitas pencinta alam ya, yang mereka bertujuan untuk melaksanakan program Go Green, itu jawaban yang tepat adalah yang Gesellschaft ya, atau yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 11 ya. Setengahnya lagi nih ya teman-teman. Oke, nomor 11. Pernyataan di atas termasuk ciri-ciri kelompok primer adalah yang mana nih teman-teman? Tadi kita udah bahas ya kelompok primer itu atau tadi ya keluarga ya, masuk kelompok primer tuh yaitu di mana di dalam kelompok tersebut terjadi hubungan yang sangat kuat. Terus biasanya juga bersifat face to face karena anggotanya saling mengenal dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4 yang termasuk ke dalam ciri-ciri kelompok primer adalah yang satu benar ya, solidaritasnya kuat. Terus jumlah anggota kelompok relatif besar dan tersebar? Enggak ya. Kita lihatnya ini deh keluarga ya. Kalau keluarga nih, keluarga inti, biasanya anggota kelompoknya cenderung kecil gitu ya dan terpusat ya di suatu rumah. Terus hubungan antar anggota saling mengenal dengan baik. Iya ya teman-teman, karena kelompok primer itu biasanya ya itu melakukan hubungan secara face to face gitu ya. Jadi kelihatan nih interaksinya secara langsung. Hal ini mengakibatkan para anggotanya bisa mengenal secara dalam dan secara baik. Sehingga nomor 1 dan 3 itu benar. Nomor 4, pola hubungan secara kontraktual berdasarkan kepentingan. Enggak ya teman-teman. Kalau yang di kelompok primer atau sosialisasi primer biasanya
identik dengan hubungan yang, lebih bersifat erat dan emosional ya teman-teman, tidak yang kontraktual. Sehingga jawaban yang tepat dari pernyataan nomor 11 adalah yang 1 dan 3 ya teman-teman, terkait ciri-ciri kelompok sosial primer. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Wah, ini udah Kakak tulis juga nih ciri kelompok sosial. Karena di sini yang termasuk syarat terbentuknya kelompok sosial apa aja nih? Ada hubungan timbal balik antara anggotanya, terus adanya kesadaran bahwa kita termasuk anggota dari kelompok tersebut. Ada faktor pengikat yang dimiliki, misalnya ada nilai dan norma, terus juga punya struktur, kaidah untuk mengatur pola perilaku yang sama dan juga punya sistem dan berproses. Kayak kita lihat nih, di pilihan jawaban mana sih yang nggak tepat atau yang nggak sesuai dengan ciri kelompok sosial. Yang A, setiap anggota kelompok menyadari ini benar, ada hubungan timbal balik benar, terdapat faktor yang dimiliki bersama benar ya teman-teman, ada faktor pengikat ya, terus memiliki struktur aturan dan pola perilaku juga benar. Berarti jawaban yang salah adalah yang E ya teman-teman, karena untuk terbentuknya sebuah kelompok sosial itu nggak harus dari satu keturunan yang sama. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya OSIS nih sebagai salah satu kelompok sosial di SMA itu harus satu keturunan yang sama, ribet dong ya, gitu ya. Jadi yang bukan termasuk syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial itu yang E, bukan, jadi harus, kelompok sosial itu tidak harus ya berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga nomor 12 jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 13. Pertanyaannya, paguyuban Sunda masuk ke dalam sosial? Oke, kita baca dulu narasinya. Paguyuban Pasundan didirikan atas inisiatif para siswa Stovia asal Sunda yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Jawa Barat. Dengan demikian, pengurus dan anggotanya kebanyakan adalah orang Sunda. Pada awal berdirinya Paguyuban Pasundan dipimpin oleh Mas Dayat. Tak lama kemudian, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Daeng Kanduruan Ardiwinata sebagai ketua dan R. Iskandar Gatas sebagai sekretaris satu. Maka pertanyaannya adalah, paguyuban Sunda ini termasuk ke dalam kelompok sosial apa? Nah, teman-teman di sini ada kata kunci loh, teman-teman. Kata kuncinya adalah para siswa Stovia asal Sunda. Maka jawaban yang tepat adalah yang by blood ya, teman-teman. Maksudnya, by blood ini apa gitu? Karena by blood ini ialah, ini ya berdasarkan darah ya, teman-teman, darah kelahiran gitu. Jadi yang dimaksud Sunda di sini ialah adanya kesamaan nih, kesamaan sorry, bentar teman-teman, kayaknya ada kesalahan menaruh bintang nih di sini. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya bukan yang C ya, bukan yang Gemeinschaft by Blood, tapi yang benar yang mana ya teman-teman? Ada yang tahu? Dari kata kunci asal Sunda ini, maka jawaban yang tepat adalah yang Gemeinschaft by Place ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, adanya kesamaan asal daerah, adanya kesamaan tempat, sehingga masyarakat tersebut membentuk kelompok sosial paguyuban. Di sini paguyubannya itu paguyuban Pasundan ya, teman-teman. Jadi sorry, tadi aku agak ketelisut ya, harusnya itu yang benar itu yang A ya, yang Gemeinschaft by Place. Jadi yang tepat itu yang A. Oke, lanjut ke nomor 14. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi kelompok formal dan informal. Klasifikasi tersebut didasarkan atas dasar apa ya? Kayak di sini kita pahamin dulu kalau kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contohnya gimana sih teman-teman kelompok formal? Contohnya kementerian, ya, atau jika kelompok-kelompok OSIS itu juga masuk ke dalam kelompok formal nih. Beda nih kalau kelompok informal misalnya teman-teman bikin geng nih sama teman-teman sekelas gitu, maka itu masuknya ke kelompok informal. Maka berdasarkan hal tersebut, kelompok formal dan informal itu dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan derajat organisasinya ya. Kalau yang formal, ya dia formal ya teman-teman bentuknya gitu ya. Ada hubungan yang jelas gitu ya, ada peraturan yang jelas. Sedangkan kalau informal itu nggak ada. Sehingga nomor 14 yang tepat itu adalah yang D. Oke, kita langsung ke nomor 15.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah penonton bioskop termasuk ke dalam. Wah, sebenarnya nih, kalau kita baca dari sini, kita nggak perlu baca banyak-banyak ya, nggak perlu baca ke atasnya kalau misal kita emang lagi buru-buru. Tapi kalau kita ada waktu, alangkah baiknya semua soalnya dibaca secara lengkap. Kayak nomor 15, lebih dari 50.000 orang menonton film 212 The Power of Love pada pemutaran perdananya. Bahkan menurut produser eksekutif film, jumlah penonton di hari pertama mencapai 100.000 orang. Mereka tersebar di berbagai kota di Indonesia. Terus juga banyak animo nih, karena banyak umat yang sangat penasaran dan menantikan cerita film tersebut. Oke, nah berdasarkan fenomena di atas, penonton bioskop termasuk ke dalam bentuk apa nih teman-teman kerumunannya? Casual crowd, formal audience, expressive crowd, acting crowd, atau spectator crowd. Oke, jawaban yang tepat adalah yang formal audience ya teman-teman. Kenapa yang formal audience? Karena formal audience ini biasanya mereka fokus ya, fokus pada satu pusat perhatian. Pada satu titik perhatian, di sini berarti perhatiannya adalah film dan di mana para penontonnya ini atau para audiensnya ini dia itu bersifat pasif ya. Jadi ya kalau datang ya udah cuma nonton doang ya teman-teman. Selain penonton bioskop, kita bisa mengambil contoh formal audience itu ketika ini khutbah sholat Jumat ya. Ketika sholat Jumat kan datang tuh ya jamaah-jamaah prianya ke masjid, terus mereka juga fokus sama yang imam atau yang lagi khutbah gitu, di mana mereka pasif di sini, mereka hanya mendengarkan. Maka ini termasuk ke dalam formal audience. Kalau expressive crowd itu biasanya mereka nggak peduli ya sama pusat perhatian gitu, mereka biasanya punya tujuan masing-masing di dalam selain expressive crowd. Contohnya apa? Contohnya orang yang pergi ke pantai. Pantai kan nggak ada satu titik perhatian tertentu ya, nggak ada pusat perhatian tertentu. Yang ke pantai mereka biasanya punya, tujuannya masing-masing. Ada yang mau berenang, lihat sunset, foto-foto, main pasir, dan sebagainya. Itu masuk yang expressive crowd. Kalau yang acting crowd ini biasanya ini ya, kerumunan yang, bisa menimbulkan suatu kekacauan atau keributan ya, acting lawless crowd. Misalnya ada supporter nih, supporter yang mereka saking semangatnya akhirnya apa nih, timbul kerusuhan, maka itu masuknya acting crowd. Terus yang E adalah spectator crowd. Ini adalah kerumunan yang sifatnya sangat sementara gitu, karena mereka justru pengen fokus pada satu titik perhatian sama yang sifatnya sangat-sangat sebentar atau sifatnya sangat-sangat sementara. Contohnya ada orang yang kecelakaan nih, terus di sana akhirnya timbul kemacetan karena apa? Karena banyak yang pengen nonton kecelakaan tersebut. Nah, maka itu termasuk ke dalam spectator crowd. Oke, nomor 16. Berdasarkan fenomena di atas, pola hubungan yang terjadi di antara kelompok tersebut adalah yang ke-16, kisah mengenai keberadaan warga asli Papua dalam strata ekonomi ibarat mengulang ironi suku Indian yang terdesak dari tanah kelahirannya di Amerika Utara oleh pendatang. Di Papua Barat, terutama Sorong, warga asli yang mayoritas merupakan suku Moai juga terdesak dan tersisih dari percaturan ekonomi daerah. Indikasi ini yang terlihat di pusat-pusat ekonomi di kota Sorong. Di pasar sentra Remu misalnya, nyaris tidak ada pedagang dari suku Moi ataupun Maibrat, serta Inawatan yang merupakan pribumi di Sorong. Pasar ini dikuasai para perantau dan pemodal dari Makassar, Pulau Buton, Jawa, dan Ambon. Padahal dahulu tanah di kota Sorong dimiliki masyarakat oleh suku Moi. Tanah itu perlahan dijual kepada pendatang dan mereka pun tinggal di pinggiran kota. Mayoritas warga suku Moi masih tinggal di pinggiran hutan, tapi dengan tradisi berburu, meramu, dan mengumpulkan hasil hutan. Berdasarkan fenomena di atas, pola hubungan yang terjadi antar kelompok tersebut adalah di sini ditanyakan antar kelompok pendatang dan juga pribumi ya, di mana yang pribumi itu adalah masyarakat suku Moi ya, terus yang pendatang tadi banyak ya, ada yang dari Jawa, Ambon, Makassar. Jadi di sini ada pribumi ya. Oke, kelihatan tuh jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah paternalisme ya. Apa sih kemudian yang dimaksud dengan paternalisme? Pribumi vs pendatang. Oke, apa yang dimaksud dengan paternalisme? Oke, jadi teman-teman, paternalisme itu adalah suatu keadaan ketika para pendatang ini menguasai para kaum pribumi.
Nah, jadi yang pendatang itu yang menguasai yang pribumi. Seperti yang terjadi di dalam kasus di Papua Barat ya. Masyarakat pendatang yang dari Jawa, yang dari luar Papua, justru mereka menguasai nih lahan ekonomi yang harusnya nih pribumi juga punya kuasa dong atas sektor ekonomi di daerah mereka sendiri. Tapi yang terjadi, masyarakat pribumi justru jadi terpinggir ya ke pinggiran kota. Maka ini menunjukkan adanya bentuk paternalisme atau penguasaan dari kaum pendatang terhadap kaum pribumi. Hingga nomor 16, jawaban yang tepat itu yang C ya, yang paternalisme. Oke, nomor 17. Berdasarkan pemaparan di atas, partai politik termasuk ke dalam kelompok sosial apa nih? Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dan sebagainya ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau dari sini aja, terus teman-teman lihat pilihan jawabannya udah langsung ke baca nih teman-teman. Kalau partai politik itu termasuk ke dalam kelompok sosial formal ya, formal group gitu. Jadi mereka punya struktur, visi misi yang jelas, maka partai politik masuk ke dalam formal group atau yang A. Jadi kita udah bahas nih yang formal group itu yang kayak gimana sih? Kayak selanjutnya nomor 18. Aulia, Susan, dan Rani sering beraktivitas bersama sebagai pengurus inti OSIS. Lambat laun hubungan mereka nggak cuma terbatas ke kepentingan organisasi karena menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi gitu ya, mereka saling cerita, curhat, dan sebagainya, sampai akhirnya mereka, terjalin persahabatan nih. Maka faktor pembentuk kelompok sosial ini adalah bentuk dari jadi awalnya di sini ASR ya, Aulia Yayasan Rani ini, mereka punya apa teman-teman? Punya aktivitas yang sama ya, aktivitas sama. Aktivitas samanya sebagai apa? Sebagai pengurus OSIS nih. Karena mereka bareng-bareng terus, akhirnya apa? Akhirnya mereka punya interaksi yang cukup intens ya. Jadi sering cerita, sering kumpul bareng dan sebagainya. Nah, ketika sudah ada aktivitas sama, interaksi yang terus-menerus, akhirnya apa? Akhirnya mereka mulai menjalin persahabatan, di mana ketika sudah menjalin persahabatan, ada nih pertukaran perasaan emosional atau sentimen di antara anggota-anggota kelompok persahabatan tersebut. Maka kelompok sosial yang dibentuk oleh Aulia, Susan, dan Rani atau persahabatan mereka nih, gengnya mereka, ini terbentuk berdasarkan teori apa? Teori, aktivitas, interaksi, dan sentimen. Karena apa? Karena tadi ya penjelasannya di sini. Mereka punya aktivitas yang sama, mereka berinteraksi, lalu mereka kemudian terjalin sentimen atau uh, rasa emosional yang sama. Sehingga jawaban yang tepat nomor 18 adalah yang A. Oke, nomor 19 teman-teman. Kejahatan yang merupakan sebuah kejahatan ini ya. Jadi ini mendeskripsikan sebuah kejahatan yang merupakan suatu bentuk kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya. Jadi di sini pelaku dan korbannya ini sama ya, satu orang. Satu orang di mana dia ini jadi pelaku ya, dia sebagai pelaku, tapi dia juga yang jadi korbannya. Jadi korbannya itu bukan orang lain. Nah, contoh kejahatannya adalah perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Kejahatan ini disebut apa ya teman-teman? Apa ya kira-kira teman-teman? Jadi ini adalah bentuk kejahatan yang menurut Sutherland ya. Dan jawabannya adalah yang crimes without victims. Jadi ini adalah kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Gitu. Korbannya bukan orang lain, korbannya melainkan diri dia sendiri. Contohnya nih yang melakukan judi, yang misalnya menggunakan narkoba, yang rugi siapa gitu ya. Akhirnya jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah si pelaku itu sendiri. Tidak ada korban lainnya. Hingga kategori perjudian, narkoba, dan sebagainya ini adalah masuk ke dalam crimes without victim ya, kejahatan yang tidak menimbulkan korban orang lain. Kalau yang organized crime ini adalah kejahatan yang terorganisir ya, terorganisir dengan baik. Nah, biasanya kejahatan ini adalah kejahatan yang sifatnya komplotan ya, misalnya komplotan transnasional nih, antar negara nih, atau juga kejahatan lintas kota, lintas provinsi yang sangat terorganisir dengan rapi dan baik. Itu masuknya ke organized crime. Sama juga nih dengan yang transnational organized crime. Ini sama ya, yang B dan C. Terus ada yang white collar crimes. Yang white collar crimes ini yang dilakukan oleh kerah putih. Maksudnya apa? Kerah putih ini dilakukan oleh mereka yang berada di kelas menengah atas atau mereka yang biasanya punya jabatan tertentu. Misalnya nih kejahatan korupsi, terus penggelapan pajak, dan sebagainya itu termasuk ke dalam white collar crime. Terus ada juga corporate crimes. Kalau ini adalah kejahatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ya teman-teman. Yang biasanya
Mereka melakukan kejahatan ini untuk keuntungan-keuntungan bisnis dan menekan kerugian. Misalnya, pabrik kosmetik nih menggunakan bahan kimia yang ilegal atau bahan kimia yang tidak diperbolehkan ada di dalam produk kosmetik. Maka itu termasuk ke dalam corporate crimes atau yang E. Sehingga nomor 19, jawaban yang tepat ialah yang crimes without victims atau yang A. Oke, selanjutnya nomor terakhir teman-teman. Berikut ini adalah perbedaan antara konflik dan kekerasan adalah, oke, ini apa ya teman-teman konflik dan kekerasan bedanya? Oke, kita langsung lihat aja ya teman-teman jawabannya. Yang nomor 20 itu jawabannya adalah yang A. Karena kekerasan itu adalah tindak kejahatan yang merusak fisik. Iya kan teman-teman kalau kekerasan pasti kita menggunakan fisik ya misalnya atau kalau misalnya kita mukul atau menampar ya teman-teman. Sedangkan konflik itu pertentangan antar individu yang bisa jadi nggak melibatkan kekerasan. Misalnya kita konflik nih sama temen gitu ya, kita ngerasa nggak cocok nih sama omongan dia atau kita ngerasa nggak cocok sama tindakan dia gitu ya. Ya udah kita konflik aja gitu tanpa melibatkan kekerasan gitu. Maka itu yang termasuk ke dalam konflik. Jadi bedanya konflik dan kekerasan, kalau kekerasan itu biasanya melibatkan kekerasan fisik atau ada kerusakan fisik dari para aktor yang melakukan kekerasan. Kalau konflik itu nggak harus ya ada keterlibatan kekerasan, baik secara fisik ataupun yang lain. Sehingga nomor 20 yang tepat itu adalah yang A ya. Oke, gitu deh teman-teman. Alhamdulillah udah selesai pembahasan 20 soal sosiologi tryout reguler 2 kita. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan. Kakak mohon maaf kalau semisal ada yang ini ya, ada yang nggak berkenan atau ngomongnya kecepatan dan sebagainya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join.